warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Maulida Hayati dengan NIM 12040125467, mahasiswa jurusan Pengembangan Masyarakat Islam semester 5. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu Muhammad Haris SOS MSOS dengan mata kuliah Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengulas materi tentang pentingnya peranan pengambilan keputusan. Ada 3 materi pembahasan, yaitu yang pertama, kita akan membahas mengenai pentingnya peranan pengambilan keputusan. Yang kedua, contoh dari pentingnya peranan pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, alternatif-alternatif yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Memasuki materi pertama, yaitu pentingnya peranan pengambilan keputusan. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat suatu masalah dengan pengumpulan fakta-fakta dan data, menentukan alternatif-alternatif yang matang dan untuk mengambil suatu tindakan yang tepat. Keputusan yang diambil dengan cara pengambilan keputusan yang baik tentunya akan menghasilkan keputusan yang bermutu. Begitu juga sebaliknya. Nah, semakin mahir seseorang dalam menentukan keputusan yang bermutu, maka semakin meningkat kualitas dari suatu keputusan tersebut. Dari rangkuman teori dan konsep behavioral yang mempengaruhi pengambilan keputusan eksekutif, ada 4 penting peran pengambil keputusan. Yang pertama, peran sebagai wirausahawan atau entrepreneur, merupakan peran inisiator perubahan dan perbaikan serta pemberi ide baru. Selanjutnya, ada peran penengah keributan atau disebut disturbance handler, di mana peran ini menangani masalah dan perselisihan serta mengambil tindakan perbaikan. Yang ketiga, ada peran pengalokasian sumber daya atau disebut resource allocator. Di sini, peran alokasi sumber daya memutuskan di mana sumber daya ditempatkan. Selanjutnya ada perundingan atau negosiator, di mana peran manajer sebagai perundingan adalah melakukan perundingan dengan kelompok atau organisasi lain sebagai perwakilan dari perusahaan. Selanjutnya yaitu mengenai contoh pentingnya peranan pengambilan keputusan. Misalnya nih, ada seorang penjual es campur membawa dagangannya hari ini lebih banyak dari hari kemarin. Pedagang tersebut melakukan keputusannya berdasarkan ramalan cuaca hari ini yang memberitakan bahwa matahari akan bersinar cerah. Harapan dan kenyataan berbeda. Ternyata hari ini hujan, sehingga penjualan es campur bahkan lebih sedikit dari hari kemarin. Peristiwa ini memperlihatkan selisih yang ekstrim dari apa yang diinginkan dengan apa yang diharapkan. Jadi, pengambilan keputusan ini sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Untuk materi terakhir yaitu alternatif-alternatif yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada brainstorming, yaitu satu teknik untuk merangsang anggota kelompok agar menjajaki alternatif-alternatif yang mungkin bisa untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan diskusi menyangkut masalah yang akan dicoba dipecahkan. Alternatif yang kedua yaitu the nominal group technique, suatu teknik untuk merangsang anggota kelompok untuk memberikan dan mengevaluasi informasi. Nah, sedangkan untuk alternatif yang ketiga yaitu the Delphi technique, suatu teknik untuk mendapatkan pendapat-pendapat dari suatu panel besar dari para ahli. Para ahli ini dikumpulkan lalu diberikan pertanyaan yang sama mengenai masalah yang akan coba dipecahkan berikut dengan alasan mereka. Tentunya dalam pemilihan alternatif ini kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kita harus mengetahui situasi di mana pengambilan keputusan berada dalam keadaan darurat, sehingga harus dipilih dari alternatif yang tidak terlalu banyak perbedaannya. Nah, situasi yang kedua yaitu situasi keputusan di mana sejumlah alternatif penyelesaian dan di mana kualitas keputusan adalah sesuatu yang penting. Sedangkan untuk yang situasi ketiga, situasi keputusan di mana langkah pencarian alternatif tidak berhasil mengidentifikasi penyelesaian yang dapat diterima. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya Susi Maulida Hayati, mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.